dihitung. Bicara tentang pengampunan dan memaafkan, ini bukan soal kalkulasi matematis, tapi ini tentang ungkapan hati yang dibuat dengan segenap hati. Yesus tidak mengatakan keganjilan hati. Segenap berarti kita tahu definisi genap dan ganjil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah? Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik. Katanya, bayarlah utangmu. Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea, di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada 2 hal yang dapat kita maknai dari Injil yang telah kita dengar, terutama ketika di bagian awal Yesus menyampaikan kepada Petrus bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali. Dan di bagian akhir sebagai sebuah kesimpulan, Yesus mengatakan, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Di sini kita menemukan ada 2 terminologi. 1 angka sebagai sebuah perhitungan, 2 hati. Hati itu tidak bisa dihitung. Bicara tentang pengampunan dan memaafkan, ini bukan soal kalkulasi matematis, tapi ini tentang ungkapan hati yang dibuat dengan segenap hati. Yesus tidak mengatakan keganjilan hati. Segenap berarti kita tahu definisi genap dan ganjil. Sementara Petrus dalam pertanyaannya menyampaikan angka ganjil. Yesus juga memberikan jawaban yang janggal. Tahu keganjilan dan kejanggalannya. Ganjilnya, kenapa dia harus tanya dengan angka 7, tidak dengan angka lain?
Pak Heru tahu? Makanya perlu datang misa. Banyak yang sudah dengar bacaan ini tapi mereka tidak paham. Bapak Tua Beni tahu kenapa 7? Sudahlah, kita omong ini di bagian lain. Yang pasti ini bukan nomornya Ronaldo ya. Dan Yesus memberikan jawaban yang janggal. Janggalnya apa? Dia tidak memberikan jawaban yang pasti. Kalau jawabannya 70 kali 7, maka akan mendapatkan jawaban pasti. 70 kali 7 mentok. Tapi 70 kali 7 kali, sudah kita dapatkan hasilnya 70 kali 7. Dikali lagi, berapapun hasilnya, dikali lagi. Artinya kan tidak ada batasnya. Mau sampai kapan saya tidak akan pernah selesai itu perhitungan. Dan memang hidup itu tidak akan pernah selesai masalahnya kalau dijalani dengan hati yang ganjil. Demikian juga bicara pengampunan dan memaafkan. Kalau dijalani dengan hati yang ganjil tidak akan menyelesaikan persoalan dan tidak akan menciptakan rekonsiliasi. Mungkin kalau kita ambil contoh itu Tom Lembong. Sudah dikasih pengampunan, setelah itu lapor lagi orang. Kau sudah baik dikasihani, masih juga mau macam-macam. Inilah, karena apa? Tidak dengan segenap hati. Mungkin dalam hal ini kita acungin jempol sedikit Hasto ya. Dia kan Katolik juga Hasto nih. Setelah dapat pengampunan, diam-diam saja. Ya sudah, begitu sudah. Masih baik diampuni. Kan dalam Injil hari ini kan, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang yang sudah dikasihani sama bosnya, pergi lagi tekan orang lain. Hasilnya apa? Menanggung resiko yang lebih banyak. Jadi dengan demikian bagi kita jelas, pengampunan itu bukan soal kita hitung-hitungan. Saya waktu ikut retret di Labuan Bajo bersama Monsinyur Maksi Regus, waktu itu dia belum jadi uskup, dia kan beri retret untuk kita, Unia Keuskupan Denpasar di Hotel Sylvia. Saya merasa tertarik dan terus mengingat ketika bicara tentang rekonsiliasi. Orang pikirkan rekonsiliasi itu kalau sudah dipertemukan, kalau di Manggarai itu bunuh ayam, buat perdamaian, jabat tangan, peluk-pelukan, selesai. Tapi banyak terjadi bahwa sudah bunuh babi, bunuh ayam, pelukan, menangis, setelah itu lanjut bertengkar lagi. Dan apa yang sudah pernah terjadi diungkit-ungkit lagi, lalu ada persoalan lagi. Kenapa? Tidak dengan segenap hati. Segenap hati itu tulus, tanpa berpikir dan tanpa banyak perhitungan. Kita kan memaafkan ini pakai perhitungan juga. Jadi ini bukan soal perhitungan matematis. Dan beliau bilang begini, kita boleh berpelukan, jabatan tangan, namanya sudah rekonsiliasi. Tapi kalau luka di hati tidak pernah sembuh atau belum bisa disembuhkan, maka itu hanya sebuah aksesoris. Maka memaafkan itu tentang keberanian dan kemampuan menyembuhkan luka yang ada di hati yang membuat kita marah dan sakit hati. Kalau ada yang ikut misa, waktu kita merayakan misa tanggal 12 devosi kepada Bunda Maria, itu kan kita bicara tentang beberapa rentetan penyakit di dalam hati, mulai dari hati yang tergores, hati yang terluka, hati yang patah, hati yang remuk redam. Jadi itu tingkatan-tingkatan sakit hati. Ada cerita dari para frater juga waktu itu. Tapi apapun bentuk kesakitan hati yang kita miliki, ya dia harus disembuhkan. Dan di mana kita menyembuhkan luka hati? Tadi saya dengar sedikit pembicaraan Paus Leo ke-14 di YouTube tentang perdamaian, pentingnya membangun dunia yang penuh damai. Dan beliau bilang apa? Perdamaian itu tidak bisa dibuat di meja perundingan perdamaian. Itu kan yang dibuat oleh elit-elit. Juga mungkin ada yang nonton di berita, kalau Presiden Ukraina itu tidak diundang sama Presiden Amerika dan Putin untuk perdamaian atau kemerdekaan Ukraina. Dia bilang, tanpa mereka kami bisa damai, karena rakyat yang memberikan damai. Lalu apa yang disampaikan oleh Paus? Kedamaian itu bukan soal teken perundingan perdamaian. Kita sudah punya PBB, kan tidak damai-damai juga dunia ini. Tapi tentang hati yang terbuka kepada Allah, hati yang tenang, dan perdamaian akan muncul kalau dimulai dari hati yang tenang dan damai. Dan di mana orang bisa menciptakan hati yang tenang dan damai, maka perlu keheningan. Kita perlu datang ke hadapan Tuhan, kita perlu doa di hadapan Tuhan, mengungkapkan hati kita di hadapannya, biar Tuhan menjamah dan menenangkan. Dan beberapa hari lalu saya pesan, kita bersyukur itu jadi orang yang
punya Tuhan yang hatinya terbuka kepada kita, bahkan hatinya disakiti, dilukai untuk menyembuhkan kita. Yesus kan biarkan hatinya ditombak, lalu mengalirlah darah dan air untuk membalut luka hati kita. Yang jadi masalah, pernah nggak kita membuka hati di hadapan hati kudus Yesus? Kita juga punya hati tersuci Bunda Maria. Dan hari ini kita memperingati Santo Maximilianus dari Kolbe. Dia itu punya devosi khusus kepada Maria tanpa noda. Dia lahir di Polandia, lalu kemudian ke Italia. Dia membangun sebuah komunitas namanya Militari Maria Immaculata. Kelompok orang yang mendekatkan diri kepada Maria tanpa noda. Dan kalau kita bicara Maria tanpa noda, maka itu tentang hati yang terbuka kepada Allah. Hati tersuci Maria. Kalau Yesus itu hati tak bernoda. Kalau Maria itu hati tersuci. Jadi kesucian hati Bunda Maria itu sebenarnya terjadi karena dia membuka hati kepada Allah ketika menerima tawaran Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Lalu Tuhan datang mengirim Roh Kudus, mengandungi rahimnya untuk mengandungi Yesus. Roh itu yang menghuni hati. Maka kalau bicara tentang hati yang suci, hati yang damai, tidak ada pilihan lain. Harus terbuka kepada Roh Allah untuk menghuni hati. Karena toh dalam kenyataan kita menemukan bahwa buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai, sejahtera. Itu kan buah roh. Kita tidak bisa damai kalau tidak ada roh di hati. Jadi Bapak Ibu, tidak mudah tentu. Pak Ansel, mudah nggak orang sudah sakitin kita, sudah maafkan, habis itu sakitin kita lagi, lalu kita maafkan, bisa nggak? Susah, tidak mungkin. Kadang-kadang kita manusia itu semakin kita baik, buka hati, maafkan, dia semakin kurang ajar. Benar kan? Ada orang yang sudah kita buat baik-baik, malahan orang itu yang kita bikin makan hati. Banyak terjadi kan Pak Mikel kan? Kita sudah baikin dia, perlakukan baik. Nanti orang itu yang bikin kita sakit hati. Mungkin seperti Yudas tuh ya. Sudah dijamin oleh Yesus, disuruh jadi bendahara. Dia lagi yang menyakiti Yesus. Dan yang paling susah di dunia itu memaafkan orang yang mengkhianati kita. Nanti kamu cari, pernah nggak Yesus memaafkan Yudas? Cari dah. Pernah nggak Yesus memaafkan orang Yahudi dan ahli Taurat yang suka bikin dia makan hati? Walaupun Yesus bicara tentang hati yang penuh kasih, tapi kalau cek di sana, tidak ada itu momen di mana mereka memaafkan. Tadi ada yang chat saya, Romo hari ini bicara tentang pengampunan. Saya bilang, ya itu kan bicara tentang pengampunan. Tidak mudah juga memaafkan. Kenapa? Ya seperti itu. Tidak mudah memaafkan kalau orang semakin kurang ajar. Dan soal memaafkan itu bukan soal kemampuan kita, tapi roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Itulah kenapa Paus Yohanes Paulus II bisa memaafkan orang yang menembak dia. Akca dari Turki itu, bukan Aca ya. Dan ada cerita yang tidak tersebar ke publik, kalau kemudian sebelum Paus meninggal, dia sempat datang ke Roma. Minta maaf, dan dia minta dibaptis. Ini kan cerita yang tidak beredar. Dan kita tidak memaafkan dan mengampuni orang tanpa dia datang kan? Tidak mungkin. Jadi lalu saya jawab orang itu, iya, mengampuni dan memaafkan itu mengandaikan dua hati bersatu. Orang datang minta maaf, kita maafkan. Masa kita mengampuni orang, dia sudah sakitin kita, lalu dia ke sana omong kita tidak pernah datang minta maaf. Masa bisa mengampuni? Jadi pengampunan itu terjadi ketika ada kontak hati, dua hati bertemu untuk merajut dan berbaikan kembali. Tidak bisa pakai titip-titip, karena ini soal luka hati yang memang perlu disembuhkan oleh orang yang membuat dia terluka. Jadi luka hati hanya bisa disembuhkan oleh orang yang membuat dia terluka. Kita punya banyak persoalan yang melukai dan membuat kita tidak damai. Setelah itu titip lewat orang dia minta maaf. Tidak bisa. Harus datang, harus bertemu. Tidak cukup juga dengan berpelukan badan kalau hati tidak berpelukan. Jadi ini pekerjaan yang tidak mudah Bapak Ibu. Tapi lagi-lagi kita itu punya hati kudus Yesus, punya hati tersuci Bunda Maria. Tadi ketika saya lihat kamu duduk, entahlah karena memang kamu tidak suka duduk di tengah atau suka di pinggir. Coba kamu lihat dulu ya. Di tengah itu hanya berapa orang, penuh di pinggir. Mungkin itu makanya Yesus mau disalibkan. Dan kita orang di Mataram itu kalau datang misa mau di pinggir semua supaya cepat digenggam. Tapi yang saya
refleksikan begini. Di sana itu paling banyak, mungkin karena ditarik oleh Bunda Maria tanpa noda. Ini kalau tidak ada petugas tadi pasti tidak ada orang sebelah sini tuh. Penuh di sana. Jadi mereka ditarik oleh Bunda Maria tanpa noda. Berarti mereka paham bahwa mereka punya banyak luka hati dalam hidup. Ya, benar atau tidak? Tapi yang paling penting begini Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengampuni kalau kita tidak membuka hati kepada Tuhan. Karena pengampunan adalah karya Tuhan di dalam diri kita. Itu kan buah roh, buah untuk mengampuni. Kenapa dunia susah damai? Karena tidak semua hati terbuka kepada Allah. Tidak terbuka kepada Tuhan bekerja. Kita lihat pimpinan gereja Katolik kayak paus, imam. Kenapa mereka mudah mengampuni? Itu karena diurapi oleh roh. Jadi Bapak Ibu, kalau mau mudah mengampuni, tidak ada pilihan lain. Kemampuan manusiawi kita tidak cukup, apalagi kekuatan finansial tidak cukup. Kita tidak bisa memaafkan orang dengan bayar pakai uang, tidak. Dia akan tetap terluka hatinya. Tapi kita hanya bisa memaafkan dan rekonsiliasi kalau sama-sama membuka hati, merajut kembali hati yang disakiti, dan paling penting kita menyatukan semuanya dalam hati kudus Yesus dan hati Bunda Maria. Bapak Ibu, pengampunan bukan soal angka, bukan soal kalkulasi, tapi soal kegenapan hati, hati yang tulus dan ikhlas untuk memberikan maaf. Dan lagi-lagi, maaf hanya bisa diberikan ketika orang juga terbuka hati untuk meminta maaf. Kita tidak bisa mengampuni dan memaafkan dengan titip salam, dengan titip lewat orang, lewat medsos. Banyak orang yang sudah bersalah lalu minta maafnya di medsos. Emang medsos yang bikin salah? Datang, ketemu, ungkapkan. Jadi kita punya Tuhan yang selalu menanti kita, yang selalu membuka hati kepada kita. Itulah kenapa Yesus berani bilang begini, datanglah kepadaku kalian semua yang letih memikul beban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan. Dan Bapak Ibu, waktu hari Minggu ketika menjelaskan fungsi pintu suci, satu hal yang saya tekankan adalah, apa artinya kita bersandar di pintu? Apa artinya kita cium itu pintu suci? Ini bukan hanya sekedar dan bercium. Kita datang dengan pelbagai macam bentuk keberadaan, persoalan hidup, sakit fisik, sakit jiwa, sakit hati. Silakan meratap di sana, silakan tumpah di hadapan Yesus. Dan kita pasti punya banyak persoalan dalam hidup. Datanglah di pintu suci itu. Yesus menanti kita di sana. Karena pintu adalah Yesus yang membuka hati yang rahim untuk menerima kita yang terluka. Siapa yang tidak punya luka hati? Sayangnya sejauh ini tidak banyak umat Mataram yang berminat melewati pintu suci. Malahan tamu yang lebih banyak ya. Bukan karena tidak punya luka hati, tapi karena memang hatinya tidak terbuka kepada Allah. Kita sudah berjuang kumpulkan, kita sudah membuka kesempatan. Tapi kalau memang kita tidak ada hati, ya sudah. Kita hidup dengan hati yang penuh persoalan. Dan maaf kalau satu saat luka hati menumpuk dan membuat kita setelah stres, makan hati, lalu tidak pernah bahagia dalam hidup. Hanya hati yang disembuhkan oleh Tuhan yang bisa memberikan pengampunan, yang bisa menemukan kedamaian, yang bisa mengalami kebahagiaan dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati kita.